Babur adalah putra Umar Sheikh Mirza, penguasa Fergana. Di usia 11 tahun, Babur telah mewarisi daerah Fergana dari ayahnya. Sejak muda, ia telah berambisi menaklukkan Samarkand, kota penting di Asia Tengah kala itu. Dengan bantuan Raja Ismail I dari kerajaan Syafawi, Babur berhasil menaklukkan Samarkand pada 1494 Masehi. Satu dekade kemudian, ia menduduki kekuasaan di Kabul, ibu kota Afghanistan, dan segera memusatkan perhatiannya pada India. Kala itu, India dikuasai oleh Ibrahim Lodi dari Kesultanan Delhi yang pemerintahannya sedang tidak stabil. Babur kemudian memimpin bala tentaranya menuju Delhi dan terjadilah pertempuran. Ibrahim Lodi bersama ribuan pasukannya meninggal dalam serangan itu, dan tidak lama kemudian Babur mendirikan Kesultanan Mughal. Ada yang penasaran gak ya? Kesultanan Mughal adalah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India. Meski bukan kerajaan Islam pertama di India, kerajaan ini memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan Islam di tanah Hindu. Pendirinya sekaligus raja pertama dari Kesultanan Mughal bernama Zahiruddin Muhammad atau Babur. Beliau mendirikan Kesultanan Mughal pada 30 April 1526. Raja selanjutnya yang bernama Nasiruddin Muhammad atau disebut Humayun yang berhasil menguasai wilayah cukup besar yang saat ini menjadi bagian dari Afghanistan, Pakistan, dan bagian utara India. Kesultanan Mughal mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Akbar. Beliaulah raja ketiga yang bernama Jalaluddin Muhammad atau Akbar-e-Azam. Di bawah kendali Akbar, kesultanan tidak hanya maju di bidang politik dan militer, tetapi juga di bidang ekonomi, pendidikan, arsitektur, seni dan budaya, serta keagamaan. Selanjutnya, Nuruddin Muhammad Salim atau Jahangir. Di bawah kekuasaannya, Mughal memiliki pertahanan militer yang tangguh dan sukar ditaklukkan, berkat ayahnya Akbar yang meraih kejayaan tersebut. Beliau Shahabuddin Muhammad Khurram atau Shah Jahan. Ketika Shah Jahan berkuasa, ia memerintahkan untuk membangun Taj Mahal yang menjadi salah satu bukti kemajuan di bidang arsitektur Mughal. Kemudian raja selanjutnya bernama Muhyiddin Muhammad Alamgir atau Aurangzeb. Menurut sejarah, ia adalah sosok yang taat beragama dan kerap menolak memakai uang negara untuk kehidupan pribadinya. Berkat keberhasilannya, Aurangzeb bahkan disebut-sebut sebagai raja Mughal terbesar melebihi Raja Akbar. Selanjutnya yaitu Muhammad Muazzam atau yang biasa dikenal sebagai Bahadur Shah Alam. Pada masa kekuasaannya, Bahadur berhasil mengambil alih negara Jodhpur dan Amber tanpa terjadi pertumpahan darah. Kemudian sampailah kita pada masa runtuhnya kerajaan Mughal. Sepeninggal Aurangzeb, para penerusnya tidak sanggup mempertahankan kebesaran para pendahulunya. Bidang militer dan pertanian yang menjadi tumpuan kebesaran Mughal tidak lagi dikembangkan. Kejayaan Mughal pun secara perlahan hilang akibat satu persatu daerah kekuasaannya melepaskan diri dan mendirikan kerajaan baru. Namun, masih ada raja-raja yang tersisa di masa runtuhnya Kesultanan Mughal ini. Di antaranya, ada Jahandar Shah yang sempat mengalami kekalahan dalam Perang Agra pada 10 Januari 1713. Kemudian ada Farrukhshah, Rafi ud-Darajat yang mana masa kekuasaannya juga dipenuhi dengan intrik, Rafi ud-Daulah atau Shah Jahan II, Roshan Akhtar atau Muhammad Shah. Kemudian raja selanjutnya Ahmad Shah Bahadur yang menghabiskan sisa waktunya di penjara hingga wafat. Alamgir II, Shah Jahan III yang kepemimpinannya terbilang singkat, Shah Alam II di mana pada masa pemerintahannya wilayah kerajaan kian menyusut, Jahan Shah IV, Akbar Shah II, dan raja terakhir adalah Abu Zafar Sirajuddin Muhammad atau Bahadur Shah II, di mana saat itu sudah memasuki pertengahan abad ke-19, di mana Inggris telah mengendalikan sebagian besar wilayah kekuasaan Mughal. Bahadur Shah II yang hanya memiliki otoritas atas kota Shah Jahanabad akhirnya digulingkan setelah pemberontakan India pada 1857, dan ia kemudian diasingkan ke Myanmar oleh Inggris.
Dan peristiwa inilah yang menandai berakhirnya Kesultanan Mughal. Bye-bye.